Naga es yang agung menatapnya penuh tanya, menawarkan diri untuk melahirkan keturunan untuknya dan memintanya membantu dalam proses sakral itu. Permaisuri Liliana dengan senyum penuh misteri dia pun bertanya, "Maukah kau merasakan kebahagiaan saat kita menyatu? Ah wanita yang luar biasa, aku ingin keturunan darimu." Dengan tubuh setengah terbuka, Estia mengajaknya mengungkap rahasia cahaya suci dengan senyuman tipis. Tatapan matanya seakan mengisyaratkan sesuatu yang jauh lebih dalam. "Mungkin kau mau coba permen lollipop milikku?" Sang protagonis hanya bisa menggaruk kepalanya. "Maaf, beginilah seorang Sigma sejati." Dengan berat hati dia berbalik memberitahu para gadis bahwa jalan mereka kini harus berpisah, meninggalkan mereka dalam kebingungan. Di dunia nyata, Lin Mingyu terbaring lemah. Tubuhnya digerogoti penyakit menanti akhir yang tak terelakkan. Di sisa waktunya, ia menenggelamkan diri dalam game Infinite Dungeon, menemukan pelipur lara bersama para gadis NPC. Menatap layar, sebuah kesadaran pahit menghantamnya betapa menyedihkan hidupnya ini. Meski semua pencapaian telah diraih, dan semua karakter dimaksimalkan, realita yang kejam tetap takkan berubah. Waktunya hampir habis. Di tengah keputusasaan, sebuah jendela notifikasi tiba-tiba muncul di hadapannya. Setelah hitungan mundur selesai, dia akan terlempar ke dunia dungeon. Di sana hanya ada dua pilihan, gugur atau meraih keabadian. Setelah hitungan mundur selesai, dia akan terlempar ke dunia dungeon. Di sana hanya ada dua pilihan, gugur atau meraih keabadian. Protagonis menatap layar biru itu dengan tak percaya. Mungkinkah ini hanya halusinasi terakhirnya? Hitung mundur pun dimulai. Dia menerima takdirnya dengan tenang, bertanya-tanya, adakah dunia lain setelah ini? Dia berharap bisa terlahir kembali di dunia game yang penuh petualangan sejati. Saat membuka mata di tubuh baru, dia panik. Namun rasa sakit itu hilang. Dia masih hidup. Tiba-tiba sebilah pedang muncul di sisinya, disusul antar muka game yang menyatakan itu adalah senjata pertamanya, sebuah pedang besi yang usang. Apakah semua ini nyata? Benaknya bertanya-tanya. Sebuah pengumuman menggema ke seluruh dunia. Data pemain telah dipindahkan. Dunia dungeon resmi dibuka. Misi pertama, capai level 10 dan kalahkan bos desa. Seketika jendela obrolan meledak dalam kekacauan. Semua pemain dilanda kepanikan. Ada yang mencari tim, ada yang meracau tak jelas. Namun di mata sang protagonis, api semangat justru berkobar. Ini semua nyata. Dia dan semua orang memang telah terlempar ke dunia dungeon. Di dalam tempat tinggal barunya, dia menatap antar muka rumah pemula. Perasaan dejavu yang kuat menyelimutinya. Seolah sudah tahu apa yang harus dilakukan, dia mengulurkan tangan dan berseru dengan lantang, "Buka informasi." Seketika jendela status karakternya muncul. Namanya Lin Mingyu, level 1 HP, dan mana 100 serta semua status dasar bernilai 10. Senyumnya merekah. Dia benar-benar ada di dunia Infinite Dungeon game yang telah ia mainkan selama bertahun-tahun. Game dengan dunia yang luas, misi tak terbatas, dan hierarki kekuatan yang jelas membuatnya begitu candu. Dia selalu menikmati tantangan strategi rumit yang butuh perencanaan matang. Bahkan setelah lulus SMA game hardcore ini, tak pernah ia tinggalkan. Tiba-tiba sebuah pengumuman mengerikan muncul di obrolan. 3 pemain telah gugur padahal permainan baru saja dimulai. Pemain lain terperangah. Bukankah monster awal seharusnya lemah? Desa pemula pun gempar. 3 pemain membentuk party untuk melawan monster, namun tak disangka mereka semua lenyap. Para pemula akhirnya tahu penyebabnya hanyalah seekor monster ayam api yang mampu mengeluarkan dinding api. Lin Mingyu menghela napas lega karena bertindak hati-hati. Dia sadar betapa pentingnya informasi dan perencanaan untuk bertahan hidup. Dia tahu misi ini berisiko, tapi dengan tatapan tajam dia bertekad, "Aku tidak akan gugur di sini." Mendadak sebuah notifikasi sistem muncul. Sistem achievement telah diaktifkan. Lin Mingyu langsung menerima serangkaian pencapaian, meningkatkan status awalnya, dan memberinya item bonus termasuk ramuan penyembuh. Termasuk bonus sosial yang memberinya diskon dan pengaruh di antara NPC. Dia tak percaya semua pencapaiannya dari game dulu ikut terbawa. Saat melihat pencapaian social ceiling, dia bertanya-tanya apakah tingkat simpati para NPC juga ikut tertransfer. Dia teringat bagaimana dia telah meningkatkan simpati semua NPC dan bahkan para bos hingga level maksimum. Lin Mingyu sadar, dia bisa mendapatkan dukungan dari para NPC yang kekuatannya jauh melampaui pemain biasa. Matanya terbelalak saat melihat pesan pencapaian yang didapat setelah menaklukkan gadis-gadis tertentu. Apa maksud dari semua ini? Saat membuka inventaris, ia menemukan item aneh bernama perasaan gadis belia, yang ternyata celana dalam bergaris. Ia bingung mengharapkan sesuatu yang berguna. Namun saat sadar milik siapa benda itu, wajahnya memerah teringat guild petualang, dan gadis bernama Shuna. Shuna adalah NPC krusial di desa pemula yang mengurus semua peralatan dan potion. Posisinya sangat penting, dan sumber dayanya begitu berharga. Menyadari item itu adalah perasaan, Shuna, Lin Mingyu memutuskan untuk menemuinya di guild petualang. Tak lama, ia tiba di depan gedung guild yang megah dan bersiap melangkah masuk. Namun di dalam, Shuna menyambut para petualang dengan dingin.
Aku tak bisa memberi apa-apapun, pergilah. Seorang petualang bertanya-tanya. Bukankah seharusnya dia membagikan kit pemula? Yang lain menuntut bagian. Tapi Shuna tegas. Tanpa uang tidak ada barang. Tidak ada yang gratis di sini. Muak dengan paksaan mereka yang mengancam akan memanggil penjaga. Salah satu pria itu pun naik pitam. Gadis secantik itu, tapi pelit sekali. Keluhnya merasa bahkan NPC dalam game meremehkannya. Namun temannya menyarankan agar mereka tidak buang waktu dan mencari tempat lain saja. Shuna menatap mereka dengan kesal. Pria tak berguna yang tak punya uang takkan dapat apapun dariku. Tepat saat itu, pintu guild terbuka dan Lin Mingju melangkah masuk. Shuna mengira itu petualang yang sama, tapi saat matanya bertemu dengan Lin Mingju, ekspresinya berubah total. Lin Mingju, suaranya bergetar terkejut dengan kemunculan pemuda itu yang tiba-tiba. Matanya berkaca-kaca, wajahnya memerah karena luapan emosi dan kebahagiaan yang tak tertahankan. Tanpa pikir panjang, Shuna berlari dan menerjang ke dalam pelukan Lin Mingju berseru, "Kau akhirnya kembali." Seketika sistem memberi notifikasi bahwa pemilik perasaan gadis belia telah ditemukan mengonfirmasi ikatan spesial mereka. Lin Mingju teringat Shuna yang selalu mendukungnya dengan senyum cerah. Kini, kehangatan tubuh gadis itu terasa begitu nyata. Ia sadar bahwa Shuna bukan sekadar data melainkan seorang gadis dengan perasaan yang tulus. Dengan semangat Shuna bertanya kemana saja Lin Mingju selama ini dan mengkhawatirkan kondisinya. "Apa kau terluka saat melawan monster?" Lin Mingju tersenyum dan meyakinkannya bahwa ia baik-baik saja. Namun karena suatu alasan, ia kembali menjadi petualang level pemula. Ia menghela napas. Kini ia tak punya uang dan peralatannya bahkan lebih buruk dari yang dijual di sini. Shuna tersenyum ceria. "Jangan khawatir, aku punya banyak uang dan akan memberimu equipment terbaik." Di jendela sistem set peralatan baru, untuk Lin Mingju pun muncul. Armor ringan, celana kulit, dan pedang satu tangan yang indah. Kini ia diperlengkapi sepenuhnya, penampilannya jadi jauh lebih gagah. Dengan setelan barunya, ia siap untuk memulai petualangannya sekali lagi. Lin Mingju sadar set ini berharga 10.000 koin tembaga. Itu lebih dari setengah tabungan Shuna. Ia sangat berterima kasih. Berkat ini ia bisa percaya diri berburu monster dan menaikkan levelnya. Shuna tampak cemas. "Kau akan keluar desa." Lin Mingju meyakinkannya bahwa dengan equipment ini semua akan aman. Ia terkekeh pelan dan mengeluarkan celana dalam bergaris yang ia dapatkan. Dengan senyum jahil, ia bertanya pada Shuna, "Kenapa kau memberiku ini?" Shuna pun berteriak kaget. Pipinya langsung merah padam. Sambil tergagap, gadis itu meminta Lin Mingju untuk datang menemuinya nanti malam. Lin Mingju sedikit terkejut, namun menyetujui permintaan itu dengan senyum tipis. Ia berjanji akan datang. Antar mukanya kini menampilkan semua parameternya di angka 20. Sistem juga memberitahu ia telah memasuki hutan pemula. Peta menunjukkan hutan itu terbagi menjadi 3 zona luar taiga dan tengah. Semakin dalam monster akan semakin berbahaya. Lin Mingju pun memasuki area perburuan. "Saatnya untuk leveling," gumamnya. Ia mengamati sekitar melihat ada sumber daya tersembunyi, tapi ia tak boleh gegabah. Ia melihat beberapa jasad hangus di sekitarnya. Pertarungan sengit sepertinya baru saja terjadi di sini. Lin Mingju memeriksa jasad yang masih hangat dan menduga monster ayam api yang berbahaya ada di dekat sini. Tiba-tiba sebuah bola api melesat ke arahnya. Dalam sekejap ledakan besar terjadi memaksanya untuk menghindar. Lin Mingju mendarat dengan sigap di tanah tatapannya, menajam bersiap untuk bertarung. Ternyata berhadapan langsung dengan monster jauh berbeda dari sekadar game. Di hadapannya seekor ayam api raksasa berdiri gagah. Kekuatannya begitu menakutkan, membuat sang pahlawan sadar pertarungan ini tak akan mudah. Tanpa basa-basi, sang monster menyemburkan api panas memaksa Lin Mingju untuk menghindar. Tanah di sekelilingnya seketika memanas. Dengan sigap sang pahlawan melesat ke samping menjaga jarak dari musuhnya. Ia takkan membiarkan dirinya jadi sasaran empuk. Sabetan pedang Lin Mingju langsung merobek tubuh sang monster. Serangan itu menghasilkan 20 poin kerusakan, tapi Lin Mingju merasa gerakannya masih agak kaku. Bertarung di dunia nyata ternyata jauh lebih menantang daripada di dalam game. Mengingat masa lalunya di kursi roda bisa bergerak sebebas ini adalah sebuah keajaiban. Sebagai balasan, Lin Mingju bersalto di udara, bersiap melancarkan serangan telak dari atas. 20 poin kelincahan sang pahlawan memutuskan untuk mengandalkan kecepatannya. Kecepatan adalah kunci kemenangannya. Lin Mingju melancarkan serangan terakhir, sebuah tebasan pedang dahsyat. Dia yakin serangan itu cukup untuk menumbangkan si ayam api. Namun info monster menunjukkan nyawanya tipis, tapi masih berbahaya. Dengan santai Lin Mingju mengejek, "Hei, apa kau makan sabun? Penampilanmu aneh sekali." Merasa terpojok, sang monster mengamuk api berkobar ke segala arah saat protagonis menganalisa situasi. Ayam itu tak bisa menggapainya, artinya ia akan mengeluarkan jurus andalannya. Serangan ini mengunci target secara otomatis, sulit dihindari. Tiba-tiba, ayam api itu menukik tajam mengincar serangan fatal. Meski serangannya tampak mengerikan,
Lin Mingyu tetap tenang mengamati setiap gerak-gerik musuhnya. Sambil mengambil item dari monster itu, Lin Mingyu dengan tenang menganalisis statusnya. Serangan monster hanya 15 poin, sedangkan pertahanannya 10, ditambah 10 lagi dari perlengkapan. Alhasil serangan ayam itu tak ada artinya. Dengan mudah ia mendekati lawannya. Seranganmu tak berarti matamu. Bisiknya lalu menghabisinya, ia mendapat 2 poin pengalaman dan sebuah pencapaian. Lin Mingyu berhasil membuka beberapa pencapaian baru, masing-masing meningkatkan status dan memberinya bonus melawan jenis musuh tertentu, mulai dari bos ayam api, kelinci anjing, hingga kura-kura. Di saat yang sama, sekelompok pemain lain justru bertemu musuh yang mengerikan. Seorang pemain berteriak panik. Sia sudah tiada, kita harus mundur. Tapi sang ketua menyahut, mustahil musuh ini 2 kali lebih cepat dari kita. Lari hanya akan membuat mereka semua binasa. Seekor serigala melesat maju mendaratkan serangan telak pada pria berambut merah. Ia terlempar ke belakang, kehilangan 74 poin nyawa pedangnya terlepas, dan ia mengerang kesakitan. Meski terluka parah, ia bangkit dan berteriak. Aku ini juara pertarungan timku, ada 7 orang. Walah, mulia orang. Tapi walau sudah mengorbankan beberapa rekan, mereka gagal melukai musuhnya sedikit pun. Di hadapan mereka seekor kelinci raksasa menatap dengan pandangan mengintimidasi. Rekannya memperingatkan makhluk itu bisa menghabisi mereka dalam sekejap. Dengan kecepatan kilat kelinci itu, menerkam pria itu berteriak panik. Xiafang di belakangmu. Gadis berambut merah muda itu berbalik dan matanya terbelalak ngeri. Seekor kelinci raksasa siap menerkamnya dari belakang. Ia menggenggam erat pedangnya, tahu bahwa peluangnya sangat tipis. Di saat genting itu, sebuah serangan telak menghantam si kelinci membuatnya kehilangan 18 poin nyawa. Lin Mingyu dengan tenang menjelaskan, kelinci angin memang cepat, tapi jika mata mereka diserang, mereka tak lagi berbahaya. Para pemain lain mendengarkan dengan saksama. Informasi itu bisa jadi penyelamat hidup mereka. Ia berdiri santai bersandar pada pedangnya yang tertancap di tanah. Tampak begitu tenang dan percaya diri. Tiba-tiba salah satu pemain yang selamat berlari ke arah Lin Mingyu dan menuntut dengan marah soal peralatannya. Ia geram karena info itu tidak dibagikan. Pemuda itu menuduh Lin Mingyu egois dan menyebabkan rekan-rekannya tiada. Tatapannya menyeratkan amarah, namun Lin Mingyu tetap tak bergeming. Ia hanya bertanya, begitukah caramu bicara pada penyelamatmu? Pria berambut ungu itu mengepalkan tinjunya geram, lalu menggumamkan sesuatu. Tiba-tiba pemuda berambut merah yang tadi terluka menghajarnya hingga jatuh. Tampaknya ia berada di pihak Lin Mingyu. Pria berambut merah itu memarahi rekannya yang tak tahu terima kasih. Ia menegaskan Lin Mingyu bukan orang sembarangan, tak perlu kita cemaskan. Dia juga berkata, mereka tak boleh mengecewakannya setelah diberi informasi sepenting itu. Namun takdir berkata lain. Lin Mingyu justru menemukan sebuah gua misterius, sarang ular hitam. Sistem memberi peringatan kesempatan ini hanya datang sekali. Di belakangnya tumpukan kura-kura yang telah tumbang menjadi bukti perjalanannya. Ia mengamati keadaan sekitar, memastikan situasi aman. Saat memeriksa status, senyumnya merekah. Perjalanan ini memberinya 2 level up, meningkatkan semua statusnya, dan membuatnya jauh lebih perkasa. Strateginya jelas, seluruh poin akan difokuskan untuk kekuatan karena serangan adalah kunci utama saat ini. Berbekal status dan pengetahuannya yang unik, ia mantap menghadapi tantangan di depan mata. Ia melompat ke dalam portal, dan tiba di gua tersembunyi. Sistem kembali menegaskan tidak ada kesempatan kedua. Sebuah notifikasi muncul mengonfirmasi kedatangannya di dungeon lapis tunggal sarang ular hitam. Karena ini dungeon sekali masuk kewaspadaan, harus di tingkat tertinggi. Seketika ia sadar telah berada di tengah area berair. Tiba-tiba air bergejolak. Sebuah sabetan ekor dahsyat melesat keluar mengincar Lin Mingyu. Terang ia menangkis serangan itu, dengan pedangnya menciptakan gelombang kejut yang kuat. Suasana pun menjadi tegang. Tatapannya menajam. Akhirnya sang penjaga menampakkan diri. Seekor ular hitam besi raksasa menghadangnya. Ia langsung menganalisis status lawannya. Health 2400, kekuatan 80, kelincahan 80, pertahanan fisik 120, dan kecerdasan 40. Meskipun tidak memiliki peringkat kekuatan tempur, monster ini jelas bukan main-main. Inisiatif adalah kunci. Lin Mingyu melesat dengan kecepatan penuh melancarkan serangan pembuka. Namun ia langsung sadar ini bukan monster biasa, ini adalah monster elit, statusnya jauh melampaui monster selevelnya. Perhatiannya tertuju pada sisik hitam legam, sekeras baja milik sang ular. Bahkan serangan dengan 60 poin kekuatan tak mampu menggoresnya. Pertarungan berlarut-larut hanya akan merugikannya. Dengan cepat, Lin Mingyu mengubah taktik untuk mencari titik lemah sang ular. Sambil melompat tinggi, ia menemukan jawabannya. Kelemahan monster ini hanya satu kepalanya. Namun sebuah perangkap terpicu semburan racun aktif saat ia berada 3 meter dari kepala ular itu. Serangan racun melesat lurus ke arahnya.
Dengan refleks kilat, Lin Mingyu berhasil menghindar. Situasi ini justru membuat Lin Mingyu tersenyum. Skill barusan malah mengungkap kelemahan terbesar si ular. Sekarang ia paham alasan monster elit ini hanya level 4. Celah fatal ini akan ia manfaatkan sepenuhnya. Lin Mingyu mengamati dengan cermat. Ia tahu ada jeda 0,8 detik setelah semburan racun, di mana ular itu akan sangat lemah. Dan benar saja, statusnya anjlok drastis, mana terkuras habis, dan kekuatan tempurnya nyaris menjadi 0. Inilah satu-satunya kesempatan Lin Mingyu langsung melesat maju untuk melancarkan serangan pamungkas. Memanfaatkan momen singkat itu, serangannya telak mengenai sasaran ular hitam. Besi monster elit level 4 akhirnya ditaklukkan. Notifikasi sistem pun muncul. Ia mendapatkan 60 poin pengalaman dan berhasil naik ke level 3. Jendela hadiah terbuka. Ia meraih pencapaian First Skill Monster Elite, memberinya bonus status dan tambahan kerusakan permanen. Tak hanya itu, ia juga mendapatkan gelar pembantai elit yang semakin memperkuat dirinya. Pada saat itu juga, sebuah pengumuman menggema ke seluruh dunia. Pemain Yatan Ming telah menjadi yang pertama menaklukkan Monster Elite. Reputasinya naik 41 poin. Sebuah peti hadiah pun muncul di hadapannya. Senyumnya mengembang. Ia tahu betul betapa langka sebuah peti bisa didapatkan dari monster level ini. Peluangnya bahkan kurang dari 1%. Keberuntungannya benar-benar luar biasa. Informasi peti besi hitam pun muncul. 90% item besi hitam dan 10% item perunggu. Tanpa ragu, ia memilih untuk membukanya. Sistem memberinya selamat. Ia mendapatkan gelang besi hitam. Item level 3 yang menambah 5 poin. Kekuatan. Lin Mingyu tersenyum puas, item ini sangat ia butuhkan. Namun hadiah utamanya masih menanti di depan. Tujuannya yang sebenarnya adalah sebuah buku skill langka yang tersembunyi di dalam gua ini. Dan ia menemukannya, buku skill. Dasar-dasar ilmu pedang, tingkat perunggu yang meningkatkan kecepatan serangan sebesar 10%. Ia langsung memilih untuk mempelajarinya. Seketika aura energi biru meledak dari tubuhnya. Setelah menguasai skill itu, pemahamannya tentang pertarungan meningkat pesat. Kekuatan tempurnya kini berada di level yang berbeda. Melihat hari yang semakin larut, ia memutuskan sudah waktunya untuk kembali. Ia yakin Shauna pasti cemas menunggunya. Di saat yang sama gadis itu sedang sibuk meramu obat di dalam hutan. Harapannya adalah membuat 10 botol ramuan pemulihan untuk Lin Mingyu. Namun dari kejauhan sepasang mata, memperhatikannya. Terdengar sebuah suara memanggil Nona Shauna dari Guild Petualangkan. Para pria yang tadi diusirnya kini menghadangnya dengan tatapan licik. Dengan seringai jahat mereka menuntut balas. Menawarkan agar ia menyerahkan uangnya untuk menyenangkan mereka. Gadis itu sadar ia telah masuk dalam perangkap mereka. Sambil memegang senjatanya, ia mencoba mengancam mereka. Namun mereka hanya tertawa meremehkan. Salah satu dari mereka berbisik licik. Tanpa saksi, takkan ada yang tahu. Penjahat itu penasaran apakah gadis itu masih bisa mempertahankan ekspresi angkuhnya. Para bandit itu mendekat hendak memberinya pelajaran. Ia melawan dengan pisaunya, tapi usahanya sia-sia. Tepat di saat genting Lin Mingyu muncul bagai bayangan. Ia menyelamatkan sang gadis dari cengkeraman bandit. Mata gadis itu bersinar lega dan penuh kekaguman. Dengan tatapan berbinar, ia memanggil nama pahlawannya. Lin Mingyu menurunkannya dengan lembut, lalu berkata, "Biar aku yang urus sisanya." Salah satu bandit mendengus. Rupanya ada pahlawan kesiangan. Bandit lainnya mengenali peralatan Lin Mingyu yang tampak berharga. Ia berpikir ini adalah hari keberuntungan mereka. Harta rampasan mereka jadi 2 kali lipat. Sang pemimpin menyeringai menyuruh Lin Mingyu menyerahkan peralatan dan gadis itu. Sebagai gantinya nyawamu akan selamat, ujarnya. Namun Lin Mingyu hanya menatap dingin. Bagaimana jika aku menolak? Sang pemimpin langsung menerjang marah. Kalau begitu jangan salahkan aku. Tapi dengan satu gerakan cepat denting pedang terdengar serangan itu berhasil ditahan. Setelah berlatih keras, kemampuan berpedang Lin Mingyu telah meningkat pesat. Para bandit itu terpaku ngeri melihat kekuatannya. Salah satu dari mereka berteriak panik, menyuruh yang lain untuk mundur. Tapi yang lain nekat menyerbu bersamaan. Lin Mingyu membalas dengan tebasan secepat kilat. Salah satu penyerang bahkan tak sempat bereaksi. Dalam sekejap lawannya tumbang. Mereka tak percaya serangannya bisa dimentahkan semudah itu. Para bandit yang tersisa membeku diliputi ketakutan luar biasa. Sadar tak punya harapan, mereka langsung berlutut memohon ampun. Mereka bersumpah tidak akan pernah mengulanginya lagi. Lin Mingyu tersenyum tipis. Ia tahu mereka tulus tapi tatapannya tetap dingin. Dengan tenang ia berkata, "Biarkan yang di atas yang mengampuni kalian nanti. Baginya tak ada ampunan." Gadis itu berlari menghampirinya dengan cemas. "Kau tidak apa-apa?" Lin Mingyu menenangkannya, lalu bertanya kenapa ia keluar selarut ini. Gadis itu menjelaskan ia ingin memberikan beberapa ramuan obat untuknya. Menyadari bahaya masih mengintai, Lin Mingyu memutuskan untuk tinggal dan melindunginya. Gadis itu setuju dengan wajah berseri. "Rumahku adalah rumahmu juga." Di bawah sinar rembulan mereka kembali ke desa yang damai. Di dalam kamar Lin Mingyu mendengar suara gemericik air. Wajahnya seketika memanas. Sementara itu,
Sang gadis tersenyum bahagia. Ia selalu ingin dilindungi olehnya. Ia tak menyangka mimpinya untuk selalu berada di sisinya terwujud secepat ini. Saat pintu terbuka, Lin Mingyu tertegun melihatnya keluar hanya dengan sehelai handuk. Dengan wajah merona gadis itu berbisik, "Sebaiknya kau beristirahat." Lin Mingyu menarik napas pelan. Ia tahu persis apa arti dari ajakan tidur itu. Niat gadis itu terlalu jelas. Lin Mingyu mencoba menenangkan detak jantungnya. Tujuannya sekarang adalah menjadi lebih kuat, bukan lagi menjadi pria lemah. Gadis itu menatapnya malu-malu saat Lin Mingyu memanggil namanya dengan lembut. Suasana pun memanas membuat mereka larut dalam sebuah ciuman hangat dan menyerahkan diri pada perasaan yang membuncah. Dan beginilah akhirnya, Lin Mingyu terlihat sangat puas dengan apa yang baru saja terjadi. Dalam hatinya ia mengakui malam ini sungguh tak terlupakan. Sambil melirik Shauna, ia pun mengecek kondisi pemain lain lewat jendela sistem. Di forum desa para pemula, saling mengeluh tentang kondisi mereka yang menyedihkan. Bahkan ada yang bercanda kalau mereka punya semua yang dibutuhkan untuk tidur nyenyak. Melihat keluhan itu, Lin Mingyu hanya bisa tersenyum geli, menikmati keistimewaannya. Notifikasi peringkat desa muncul. Beberapa pemain sudah mencapai level 2 dan di puncak ada Yatian Ming yang sudah level 3. Seketika ekspresi Lin Mingyu menjadi serius saat menatap papan peringkat. Hanya 5 orang yang bisa ke level 2 dalam sehari. Dengan begini mustahil kebanyakan pemain bisa mencapai level 10 dalam 15 hari. Jika mereka tidak segera bergegas, nasib buruk menanti mereka semua. Tiba-tiba sebuah pesan hadiah peringkat harian muncul. Ia tak menyangka ada bonus khusus untuk sang pemuncak. 50 poin pengalaman, 100 koin tembaga, dan sebuah fragmen peti perak. Lin Mingyu tersenyum, ini akan memberinya keunggulan yang sangat besar. Ternyata 3 fragmen perak bisa ditukar dengan 1 peti harta karun perak. Ini artinya peti perunggu bisa terus ditingkatkan menjadi peti perak. Sebuah keuntungan luar biasa. Jika ada bonus harian, pasti ada hadiah yang lebih istimewa untuk pencapaian level. Benar saja. Pemain pertama yang mencapai level 10 akan mendapat peti emas, 10 koin emas, dan fragmen peti emas. Hadiah yang luar biasa langka. Mata Lin Mingyu langsung berbinar. Dengan peti emas, kekuatannya akan meroket, memberinya pijakan yang kokoh di dunia ini. Tapi sebelum itu, ia harus memeriksa peta kekuatan musuh di zona pertama. Ia membuka forum dan melihat para pemain sedang membahas serigala liar dan anjing es. Lin Mingyu pun mulai menganalisis. 10.000 pemula di desanya berarti ada jutaan pesaing di seluruh dunia. Tak ada waktu lagi saat ia bergegas bersiap, sebuah suara lembut menghentikannya. Gadis itu menyodorkan beberapa ramuan yang sudah ia siapkan sejak semalam. Dengan tulus ia berharap Lin Mingyu bisa kembali dengan selamat. Melihat ramuan itu, ia tahu gadis ini mungkin tak tidur semalaman. Kini, ia punya 53 ramuan pemulihan. Sebuah senyum hangat terukir di wajah Lin Mingyu, tangannya dengan lembut menyentuh pipi gadis itu. Ia mengingatkan janjinya tentang kostum pelayan malam ini. "Aku pasti akan kembali," ucapnya penuh keyakinan. Sementara itu, di pinggir hutan para pemain lain membicarakan pencapaian Lin Mingyu dengan takjub. Dia sudah level 3, mereka terus berjuang namun poin pengalaman mereka bahkan tak sampai setengah dari miliknya. Salah satu dari mereka mengingatkan yang lain untuk tetap sabar dan waspada terhadap setiap kesempatan. Dan di depan sana, 7 anjing es level 2 tampak mengintai dari balik semak-semak. Sang ketua tim menyusun strategi untuk menyergap mereka secara diam-diam. Namun seorang gadis berambut biru tiba-tiba berseru. Bukan mangsa yang ia lihat, tapi seorang pria tampan. Dengan mata terbelalak mereka melihat Lin Mingyu berjalan santai di tengah-tengah area monster. Mereka tak percaya ada yang bisa setenang itu di tempat berbahaya. Lin Mingyu sendiri sudah menyadari tatapan para anjing es, tapi ia sama sekali tak peduli. Melihat Lin Mingyu dalam bahaya, sang gadis pedang langsung melesat turun untuk menolong. Seekor serigala menerjang ke arahnya. Gadis itu berteriak panik berharap bisa tiba tepat waktu untuk menyelamatkannya. Namun tiba-tiba seberkas cahaya surgawi jatuh dari langit menghantam semua monster. Gadis itu membeku karena terkejut. Saat debu menghilang semua monster, level 2 telah musnah dalam satu serangan dahsyat. Sambil menatap monster yang hangus, Lin Mingyu dengan santai bertanya, "Kalian datang untuk menolongku?" Ia memperingatkan dengan level serendah itu, tindakan nekat hanya akan mengantar mereka pada akhir yang buruk. "Urus saja diri kalian sendiri terlebih dahulu. Kami ini penjaga di sini," seru seorang gadis dengan tatapan penuh keyakinan. "Jika ada yang dalam bahaya, kami siap maju untuk melindungi mereka." "Aku Yatian Ming, sang peringkat pertama," lanjutnya menawarkan sebuah kehormatan. "Bergabunglah dengan tim kami." Jawaban Lin Mingyu terdengar dingin dan tegas. "Bergabung kalian hanya akan jadi beban untukku," ujarnya. Sambil melemparkan sebuah buku, Lin Mingyu menambahkan, "Tapi, aku akan beri kalian kesempatan." Tantangannya jelas, capai level 5 dalam 2 hari, maka aku akan mempertimbangkannya. Mata gadis itu terbelalak di tangannya. Ada sebuah buku panduan monster hutan pemula.
Dia tak percaya dari mana Lin Mingyu mendapatkan informasi super langka seperti ini. Tindakannya membuat gadis itu kagum, sekaligus curiga. Kenapa kamu memberikan benda berharga ini begitu saja? Lin Mingyu tersenyum tipis. Tentu saja tidak gratis. Tugasku untuk kalian, sebarkan panduan ini secepatnya, biar semua pemain bisa memanfaatkannya. Dalam hatinya sang protagonis berpikir, ia memang bukan pahlawan, tapi jika semua pemain di desa ini jadi kuat, peluang kemenangan mereka akan meroket. Dengan senyum jahil, salah satu gadis menyikut temannya. Sepertinya, ada yang mulai jatuh hati pada Lin Mingyu nih. Sudah tampan kuat baik hati pula, godanya lagi. Gadis mana yang tidak akan terpesona? Wajah gadis itu langsung memerah. Apaan sih nggak benar, sergahnya cepat. Tapi dalam hatinya ia mengakui. Berkat Lin Mingyu harapan baru muncul untuk semua orang. Tiba-tiba sebuah notifikasi sistem muncul di hadapannya. Lin Mingyu telah tiba di area baru, hutan lebat pemula. Seketika ia meraih pencapaian pembasmi hutan yang langsung meningkatkan statusnya. Tak berhenti di situ, pencapaian pemimpin pemula pun berhasil ia dapatkan. Atributnya kembali meningkat, reputasinya pun meroket. Kini Lin Mingyu berdiri di hadapan pohon raksasa. Akhirnya, kutemukan pohon darah. Ia sadar sekadar memburu monster biasa, takkan cukup untuk jadi yang teratas di antara jutaan pemain. Karena di luar sana, selalu ada pihak-pihak kuat yang serakah, yang akan menghalalkan segala cara demi kepentingan mereka sendiri. Di hadapannya pohon raksasa itu, diselimuti ukiran sihir yang berpendar misterius. Ia harus mengambil risiko ini. Inilah satu-satunya jalan pintas untuk mendapatkan kekuatan besar dalam sekejap. Tangannya terulur, menyentuh permukaan pohon. Sinar yang menyilaukan langsung meledak, dan sebuah pesan sistem pun muncul. Dungeon tersembunyi alam roh rahasia ditemukan. Tanpa ragu Lin Mingyu memilih masuk, namun sebuah peringatan langsung menyambutnya. Tingkat bahaya di sini adalah yang tertinggi. Ia kini terputus dari dunia luar, dan satu-satunya jalan keluar adalah menaklukkan semuanya. Sementara itu, di tempat lain, beberapa orang penting tengah membahas sosok Yatian Ming. Kekuatannya yang luar biasa membuat mereka takjub. Apa dia benar-benar sehebat itu? Serangannya cuma 200 poin, cibir seorang pria. Pemain biasa yang beruntung saja. Namun anggota lain menimpali, jangan remehkan dia. Informasi yang dia sebarkan itu sangat berharga. Faktanya dari ribuan pemain di desa pemula, hanya 5 orang yang berhasil mencapai level 2. Sang pemimpin dewan bertanya dengan nada dingin, ada yang keberatan jika kita manfaatkan informasi ini? Jelas keputusan sudah dibuat. Ia teringat akan takdir mereka. Kelompok serigala liar mereka disatukan oleh sosok misterius di desa pemula ini. Dengan kilatan ambisi di matanya ia berteriak, dunia lama akan hancur, dan dunia baru ini akan jadi milik kita. Sambil memegang artefak berapi biru, pemain Wong Tin dari desa ke-9 menggunakan item tantangan, ia secara resmi menantang Desa Nol untuk bertarung. Suasana di aula makan tampak riuh rendah. Ada yang berteriak girang karena dapat ikan goreng, sementara yang lain heboh membahas pertemuan dengan Yatian Ming. Tapi bukan itu yang terpenting, potong salah seorang pemain. Seorang gadis menyahut dengan semangat. Yang paling hebat itu kekuatan Yatian Ming. Dia pasti punya kemampuan spesial. Pria berambut merah mengangguk setuju. Benar, panduan itu darinya jadi sudah pasti akurat. Aku akan segera memberitahu yang lain, janjinya. Tepat saat itu, sebuah pengumuman sistem menggema di udara. Pemain Wong Baitin dari desa ke-9 telah memakai item tantangan pertarungan antar desa melawan Desa Nol. Dimulai, notifikasi lain muncul menjelaskan aturan kompetisinya perburuan monster. Setiap poin pengalaman yang didapat kedua pihak akan diubah menjadi poin kompetisi. Hadiah bagi desa pemenang. Peningkatan 50%, status dasar dan pengalaman ganda di hutan pemula model. Taruhannya sangat besar. Yang kalah akan kehilangan separuh status dan pengalaman mereka. Seketika sistem mengumumkan, duel dimulai. Salah seorang pria berteriak murka, ia menganggap para penantang sudah tidak waras, karena ini bukan saat yang tepat untuk bertarung. Gadis berambut hitam itu tersentak. Wong Tin, itu bukan nama biasa. Itu adalah nama pemimpin kelompok tentara bayaran serigala liar. Di luar sana reputasi kelompok ini begitu melegenda. Mereka bergerak tanpa aturan dan menjadi incaran utama para penguasa. Namun pemuda berambut merah itu hanya tersenyum remeh. Baginya selama ada Yatian Ming musuh, tak ada artinya. Gadis berambut merah muda itu berteriak tak sabar. Cepat tunjukkan peringkat Yatian Ming. Layar peringkat desa pemula pun muncul. Anehnya baris pertama tiba-tiba lenyap begitu saja. Seseorang berseru kaget menyadari informasi itu hilang. Tiba-tiba pesan sistem muncul dengan latar bulan merah yang menakutkan. Para pemain telah memasuki alam rahasia para elf, dan kini terputus sepenuhnya dari dunia luar. Di hadapan Lin Mingyu, terhampar hutan gelap yang misterius,
diselimuti keheningan malam yang mencekam. Sang protagonis mengamati sekeliling. Ia sadar tempat yang dulunya milik para elf ini kini telah dikuasai pasukan goblin dan terisolasi. Lin Mingyu menyadari sesuatu. Jumlah goblin di sini jauh melampaui monster di hutan pemula. Ini adalah tempat yang sempurna untuk menaikkan level, apalagi dengan bonus yang sedang ia miliki. Tiba-tiba matanya menangkap sosok seorang gadis elf yang terikat tak berdaya di tanah. Gadis itu berusaha bicara namun mulutnya tersumpal. Lin Mingyu berpikir, mengapa ia tak pernah melihat gadis ini sebelumnya? Jangan-jangan ia baru saja memicu sebuah alur cerita yang tersembunyi. Gadis elf itu berteriak panik, mencoba memperingatkannya. Tiba-tiba sesosok goblin melompat ke arah sang pahlawan sambil mengayunkan senjatanya. Namun Lin Mingyu tetap tenang menunggu serangan itu dengan tatapan dingin. Lin Mingyu langsung menyambut serangan goblin itu, denting pedang beradu dengan senjata lawan. Tak butuh waktu lama, goblin itu pun berusaha kabur. Jendela sistem pun muncul menampilkan status prajurit goblin, level 7 dengan 910 HP dan 104 kekuatan. Tiba-tiba di dalam hutan sebuah jebakan aktif ujung runcing raksasa yang tergantung di atasnya siap meluncur. Salah satu goblin menyeringai licik tangannya sudah siap dituas untuk melepaskan jebakan itu. Seketika seberkas sinar merah melesat di udara. Dengan gesit Lin Mingyu menghindar. Di belakangnya muncul bayangan prajurit misterius. Entah itu jurus kecepatan atau pertahanan roh. Gadis elf yang menyaksikannya hanya bisa terperangah melihat kelincahannya. Dia sadar pemuda itu baru level 3. Tapi refleksnya begitu luar biasa hingga bisa menghindari jebakan mematikan. "Apa kau datang untuk menolongku?" seru gadis itu penuh harap. Namun situasi masih genting, serangan terus berdatangan dari segala arah. Entahlah, Lin Mingyu berlari mendekat dan tiba-tiba meminta izin untuk memeriksa bagian belakangnya. Gadis itu terbelalak kaget mendengar permintaan aneh itu. Dengan wajah bingung, ia sama sekali tak mengerti maksud pemuda ini. Raut wajahnya benar-benar menunjukkan kebingungan yang luar biasa. Lin Mingyu menjelaskan dengan serius, "Situasinya genting, aku harus memastikan tak ada tanda pengkhianatan di tubuhmu." Ucapannya terdengar meyakinkan, tapi tindakannya menarik pakaian gadis itu membuatnya panik. Kalau begitu lihat dengan satu mata saja. Wajahnya langsung memerah padam, emosinya benar-benar meledak. Tanpa membuang waktu, Lin Mingyu langsung menggendongnya dan melesat pergi. Meski gadis itu terus berteriak, ia meminta maaf. Ia menjelaskan bahwa nasib elf yang ditangkap goblin akan sangat mengerikan. Gadis itu setuju. Ia lebih baik memilih akhir dari segalanya daripada jatuh ke tangan para goblin. Tapi ia yakin takkan diganggu. Status spesialnya membuat dirinya sangat berharga bagi mereka. Status spesial, Lin Mingyu termenung, dan akhirnya sadar, dia adalah adik yang hilang dari quest itu. Di kehidupan sebelumnya, ia pernah bertemu sang putri elf yang mencari adiknya, namun ia mengira itu hanyalah sebuah kesalahan sistem. Tapi sekarang, ia sadar bisa mengubah alur cerita. Tiba-tiba ia berhenti menatap tajam ke dalam hutan. Sesuatu sedang mendekat. Dengan cemas, gadis itu berkata para goblin telah memasang mantra pelacak padanya. "Mereka pasti menuju kemari, kumohon tinggalkan aku dan selamatkan dirimu." Ia tak ingin menyeret pahlawan itu dalam bahaya. Akan tetapi sang pahlawan justru hanya menyeringai penuh percaya diri. Baguslah musuh datang sendiri. Ia tak perlu repot-repot mencari mereka. Lin Mingyu pun mulai mengamati sekitar mencari arena pertarungan yang sempurna. Dan dari kedalaman jurang, muncullah sepasukan besar goblin yang siap menyerbu. Gadis itu bertanya-tanya, apa benar ini tempat yang tepat? Ia cemas karena musuh sudah mengepung dari balik gunung. Lin Mingyu menjawab dengan tatapan penuh percaya diri, seolah tahu ada rahasia yang terlewatkan. Gadis itu kebingungan melihat rantai-rantai aneh yang begitu banyak di sekelilingnya. Ia sangat yakin bangsa elf tak akan pernah membangun tempat seperti ini. Lin Mingyu menjelaskan mustahil kaum elf membuat perangkap semacam ini. Rantai ini seakan mengikat sesuatu yang masif, dan lokasi mereka adalah pusat keseimbangannya. Sang gadis menatap Lin Mingyu dengan penuh kekaguman. Ia takjub dengan kemampuannya menemukan sebuah tempat tersembunyi. Sambil tersenyum bangga, Lin Mingyu mengaku telah menguasai tempat ini berkat pengalaman jatuh bangun yang tak terhitung di sini. Ia merasa inilah saatnya mengambil keuntungan. Para goblin bahkan tak sadar telah masuk ke perangkap mereka sendiri. Tiba-tiba salah satu rantai putus gunung pun mulai bergetar, menciptakan kepanikan di antara para goblin di bawah. Sebuah notifikasi sistem muncul. Lin Mingyu mendapat 50 poin pengalaman karena menaklukkan prajurit goblin. Notifikasi terus berdatangan. Poin pengalamannya terus bertambah seiring para goblin yang tertimbun longsor. Akhirnya pesan sistem mengonfirmasi levelnya pun meningkat. Sesaat kemudian, jendela status karakternya terbuka. Ia berada di level 8 dengan health dan mana yang luar biasa. Kekuatan, kelincahan, dan kecerdasannya cukup tinggi, ditambah ia punya 25 poin untuk dibagikan. Lin Mingyu tersenyum puas. Langsung melesat ke level 8 adalah pencapaian yang hebat. Gadis itu menghela napas lega melihat semuanya berhasil. Ini benar-benar hebat.
Dengan mata berkaca-kaca, ia tak bisa menahan haru. Bangsa elf akhirnya memiliki kesempatan untuk bangkit. Dalam luapan emosi, ia menggenggam tangan Lin Mingyu berterima kasih dengan tatapan penuh kekaguman. Dengan gembira ia mengakui belum pernah melihat pemula sekuat itu dan memintanya menuntaskan sisa para goblin. Lin Mingyu yang sedikit canggung pun setuju. Saat ia bergegas turun, wanita elf itu memintanya menunggu. Wanita elf itu ingin memberikan berkah dari bangsanya, meyakinkan Lin Mingyu untuk tidak mengkhawatirkan dirinya. Setelah pertarungan, seluruh status Lin Mingyu meningkat hingga 3 kali lipat. Kondisi fisiknya kini jauh melampaui batas manusia biasa. Di bawah sisa goblin, menatap cemas area yang hancur. Mereka jelas ketakutan. Lin Mingyu turun dari langit diselimuti cahaya kekuatan. Serangannya begitu dahsyat, para goblin tak punya waktu bereaksi. Ketakutan membekas di mata mereka. Sadar bahwa lawan kali ini berada di level yang berbeda. Tanah retak akibat hantamannya membuat para goblin mundur dalam kepanikan. Lin Mingyu berdiri tegap di pusat kehancuran. Ia menyeringai ke arah musuh, menyatakan akan membuat mereka sadar akan posisi mereka. Dengan pedang terhunus, ia mendeklarasikan takdir mereka hanyalah untuk meningkatkan statusnya. Serangannya pun dimulai. Saat itu, sistem menampilkan informasi tentang misi baru. Salah satunya adalah misi menaklukkan babi lapis baja level 3. Akumulasi poin desa pemula juga ditampilkan. Sekelompok orang mengelilingi babi hutan raksasa yang telah tumbang. Salah satu dari mereka tertawa penuh kemenangan. Yang lain berkata bahwa mereka benar-benar telah mencapai batas kemampuan mereka. Seorang petarung berkata, dengan yakin bahwa berkat strategi, Lin Mingyu mereka berhasil mengejar ketertinggalan dari desa pemula nomor 9. Ia menambahkan pengalaman yang ditinggalkannya kini melindungi semua orang. Pria itu menyarankan untuk istirahat 10 menit sebelum melanjutkan latihan. Dua gadis sedang beristirahat saat salah satunya memanggil Yu Qing untuk bergabung. Tapi Yu Qing menolak, ia ingin pergi ke area monster level 1 untuk mencari poin. Gadis berambut merah muda itu merasa ada yang aneh dengan Yu Qing. Sikapnya terlihat ganjil dan menimbulkan kecurigaan. Gadis berambut biru di sebelahnya berbisik kekasih Yu Qing telah tiada, dan ia tak tahu cara untuk merasa lebih baik. Temannya terkejut dan menduga jangan-jangan Yu Qing menyukai Lin Mingyu. Ia menambahkan ini pertama kalinya ia melihat Yu Qing bersemu karena seorang pria, namun ia sadar perasaan itu tak akan pernah terwujud. Sambil berjalan, Yu Qing tenggelam dalam lamunannya. Ia selalu menahan rasa sakit dengan melawan monster, tak pernah membiarkan dirinya tenang. Gadis itu teringat janji pria itu, ia akan kembali jika tim mencapai level 5 dalam 2 hari. Tapi sepertinya takdir berkata lain. Seorang gadis berjalan menyusuri hutan, sambil memegang buku, merenungi nasibnya. Ia bersedih karena perasaannya seolah tak terbalas. Sebuah pertanyaan terlintas di benaknya. Apakah takdir sang terkuat adalah berjuang dalam kesendirian? Ia merenung, andai saja ia bisa terus berada di sisinya, bahkan jika harus mempertaruhkan segalanya. Sebuah panel sistem muncul di hadapannya. Lin Mingyu telah mencapai level 8 meninggalkan yang lain, jauh di belakang. Gadis itu tersentak kaget, namanya bersinar di panel sistem. Ia panik tak mengerti apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba langit seakan terbelah. Retakan gelap dengan kilatan merah muncul merobek tatanan dunia. Lin Mingyu dan rekannya menatap ke angkasa mencoba memahami fenomena aneh di hadapan mereka. Sang pahlawan sadar ini bukanlah kebetulan. Ini adalah pertanda seseorang dari dunia utama akan datang. Gadis di sisinya tiba-tiba bersorak gembira. Itu kakakku, dia datang untuk menjemputku. Ia memperkenalkan diri dengan anggun putri kedua kerajaan elf, Fuilin M. Emerald. Panel statusnya pun muncul menunjukkan kecerdasan dan kelincahan yang luar biasa. Ia lalu bercerita bahwa kakaknya Mia adalah light elf terhebat di seluruh kerajaan. Para goblin menjadikannya umpan untuk memancing kakaknya. Namun berkat Lin Mingyu, siasat licik mereka berhasil digagalkan. Tapi Lin Mingyu tidak seoptimis itu. Ia merasa situasinya jauh lebih rumit dari yang mereka bayangkan. Melihat para goblin yang tumbang, Lin Mingyu berpikir, mengapa mereka repot-repot menyerang sang putri jika kakaknya memang sekuat itu? Ia curiga musuh punya rencana lain. Sesuatu yang jauh lebih besar sedang mereka persiapkan. Lin Mingyu akhirnya menyadari satu hal. Kakak sang putri elf kemungkinan besar sedang dalam bahaya besar. Sementara itu, di pusat istana seorang elf berambut keemasan menatap kehancuran di sekelilingnya dengan tatapan tak percaya. Dia adalah Fuiling S. Freya, Light Elf, level 42, dengan status yang mengagumkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Gumamnya lirih. Bekas pertempuran ada di mana-mana. Para penjaga sepertinya sudah dihabisi. Menyadari adiknya dalam bahaya, Freya segera memerintahkan burungnya, cepat temukan Emerald. Namun saat burung itu hendak terbang, seekor goblin bersenjata menghadang dan menjatuhkannya dengan satu serangan telak. Sambil menyeringai licik, ia berkata, tenang saja, aku akan segera mempertemukanmu dengan adikmu. Tiba-tiba cahaya ungu misterius menyelimuti Freya. Dari dalam tanah kerangka-kerangka mengerikan, bermata merah mulai bangkit.
Freya menegang menyadari dirinya telah terperangkap. Energi ungu itu melumpuhkan tubuhnya membuatnya jatuh berlutut tak berdaya. Ia terperangah. Seluruh kekuatannya lenyap begitu saja tawa jahat menggema dari dalam kegelapan. Sang goblin mengungkapkan rahasianya. Kami telah mempelajari kaum elf selama berabad-abad dan akhirnya kami menemukan kutukan untuk melumpuhkan kalian. Ia menyeringai. Meski butuh banyak sekali kristal roh, hasilnya benar-benar setimpal. Dengan senyum gila goblin itu melanjutkan. Dengan menyingkirkanmu, klan kami akan kehilangan musuh terkuatnya. Bukan hanya itu, sihir pelindung tanah yang terikat dengan elf akan lenyap. Ini akan menjadi kemenangan mutlak bagi kami. Setelah itu, semua elf akan menjadi mangsa kami, serunya sombong. Tiba-tiba, sebilah pedang berenergi magis melesat membelah udara. Lin Mingyu muncul di saat-saat terakhir. Ia menyambar tubuh sang elf, menyelamatkannya dari serangan fatal. Menyadari ada penyusup seekor goblin, mengayunkan gada apinya dengan amarah membara. Dengan gesit Lin Mingyu melompat mundur bersama sang elf, sementara adiknya sigap memasang kuda-kuda. Gadis itu berteriak lantang elf barrier. Kubah pelindung magis seketika muncul di sekitar mereka. Gelombang kejut sihir itu membuat para goblin terlempar. Ia menatap tak percaya. Dari mana petualang ini berasal? Sang goblin pemimpin murka, karena rencananya diganggu. Bagaimana bisa anak buahku membiarkan penyusup ini masuk tanpa terlacak? Sang putri memperingatkan, pelindung ini tidak akan bertahan lama. Cepat pikirkan cara untuk kabur. Lin Mingyu justru berkata, jangan berlebihan, bos itu jauh lebih kuat darimu. Ia teringat di kehidupan sebelumnya ia harus berulang kali mencoba sebelum bisa mengalahkannya di level 22. Lalu apa yang harus kita lakukan? Seru sang putri panik. Sambil tersenyum tipis, Lin Mingyu menjawab, aku tidak pernah bilang aku tidak bisa mengalahkannya. Ia melirik elf di pelukannya. Sekarang aku sudah mendapat berkah darinya. Dukungan terkuat sudah ada di pihakku. Sang adik berseru lega melihat kakaknya. Sementara sang kakak tersenyum bahagia adiknya selamat. Adiknya menjelaskan kalau petualang itulah yang menolongnya. Saat tatapan Lin Mingyu bertemu dengan sang kakak elf, pipi wanita itu tiba-tiba merona. Ia bingung, kenapa jantungnya berdebar begitu kencang saat menatap petualang ini. Pertemuan ini terasa begitu akrab baginya, seolah mereka sudah saling kenal. Namun sebuah keraguan terlintas di benaknya. Tentu saja dia tak ingat, karena inilah takdir pertama mereka di lini waktu ini. Di masa lalu Freya kehilangan segalanya, dan menjadi seorang ksatria, pengembara. Tapi aku sudah merancang pertemuan kebetulan ini selama berbulan-bulan. Simpati yang telah kutanam kini, saatnya untuk menuai hasilnya. Aku mendekati Putri Freya, walau baru bersua reputasimu sudah melegenda. Situasi ini genting aku, butuh kekuatan busur, legendarismu. Meski bingung, Freya setuju, dan senjata pusaka itu pun muncul di hadapannya. Busur Moonlight's Glory. Memberi 20 kekuatan tak butuh panah, tapi menyerap 10% mana. Satu tembakan mampu melenyapkan goblin yang levelnya 10 tingkat lebih rendah. Saat ku pegang busur itu, Freya cemas. Dengan levelmu saat ini, apa kau bisa memakainya? Adiknya menegaskan, hanya level 40 ke atas atau mereka yang terikat kontrak dengannya. Mata Freya terbelalak, sebuah kesadaran yang mengejutkan mulai terbentuk. Aku terkena kutukan kita, takkan menang hanya dengan kekuatan saat ini, jelasku. Satu-satunya jalan keluar adalah membentuk kontrak elf denganku. Sang adik panik, tidak mungkin, kontrak butuh kepercayaan dan ikatan kuat. Bagaimana bisa dengan orang yang baru saja kita temui? Dia memperingatkan, jika gagal simbol kesucian kakak akan sirna. Namun di luar dugaan wajah Freya memerah saat dia setuju. Untuk menyegel kontrak, sebuah ciuman pun mendarat. Cahaya menyilaukan meledak. Tunggu sebentar, seru Freya. Adiknya tak percaya. Mungkinkah kakak jatuh cinta pada pandangan pertama? Tangisnya pecah. Ini tidak adil, aku yang bertemu dengannya duluan. Praang, tepat saat itu perisai pelindung hancur lebur. Sang goblin tertawa. Akhir riwayat kalian sudah tiba. Percuma melawan, tapi dia tidak sadar di tanganku kini tergenggam busur suci anugerah sang elf. Mata si goblin membelalak kaget. Itu busur cahaya bulan. Bocah sepertimu tak akan pernah bisa memakainya, ejek si goblin. Coba saja tembak aku kalau kau memang berani. Baiklah, permintaanmu akan kukabulkan. Tali busur pun kutarik perlahan. Seketika si goblin gemetar hebat. Aura ini, aura bangsa elf. Ketakutan menjalari dirinya. Oh, kemana perginya semua kesombonganmu tadi? Ini bukan gertakan. Sadar akan bahaya, si goblin berbalik dan kabur. Dalam pelariannya ia berpikir, manusia itu takkan bisa bertahan lama, aku hanya perlu menguras mananya. Tapi, kenapa di luar begitu sunyi? Di mana semua penjagaku? Jawabannya berdiri tepat di hadapannya. Mencari mereka. Sudah kukirim semua ke tempat peristirahatan terakhir. Sekarang giliranmu. Energi hijau membuncah di sekelilingku. Kau tak punya tempat untuk lari.
Iblis, jeritnya ketakutan. Anda telah menaklukkan bos level 17. Anda memperoleh 27.500 poin pengalaman. Notifikasi level 9 dan 10 pun muncul saat lawannya tumbang. Sebagai hadiah, sebuah tombak goblin panjang peringkat perak muncul menambah 193 kekuatan. Senjata peringkat perak. Aku tersenyum puas memeriksa hasil jerih payahku. Dengan ini daya serangku akan melonjak drastis. Namun tiba-tiba, sebuah kristal merah misterius muncul berpusar dengan energi yang aneh. Freya dan Fui bergegas mendekat. Benda apa ini? Tanya mereka panik. Bahkan Lin Mingju sendiri tak tahu jawabannya. Tiba-tiba jendela sistem muncul. Itu adalah pecahan kegelapan sebuah fragmen dengan kekuatan luar biasa. Kemampuannya mengendalikan ruang dan waktu. Jadi para goblin memakai ini untuk menyegel dimensi, Bu, gumam Lin Mingyu. Tapi bagaimana mungkin goblin memiliki artefak sekuat ini? Seseorang yang lebih hebat pasti berada di balik semua ini. Freya merasa harus segera memberitahu ayahnya. Tiba-tiba retakan muncul di langit. Dimensi ini akan segera hancur saat pemiliknya tiada segel. Ruang ini akan lenyap. Jelas Lin Mingyu dengan tenang. Itu artinya, momen perpisahan mereka sudah di depan mata. Fui menatap kakaknya dengan sedih. Sebagai tanda terima kasih, para elf menawarkan equipment terbaik mereka pada Lin Mingyu. Hanya itulah cara mereka membalas budi sang pahlawan. Namun Lin Mingyu menolaknya dengan halus. Senjata-senjata ini belum waktunya untukku, ucapnya. Ia hanya meminta satu hal. Balas saja bantuanku di masa depan, sebuah janji untuk pertemuan selanjutnya. Kedua elf itu terkejut, salah satunya merona. Jadi, kita akan bertemu lagi? Tanyanya penuh harap. Dengan senyum percaya diri, Lin Mingyu menjawab, tentu saja, aku takkan pergi begitu saja. Ia mengingatkan tentang ikatan suci mereka. Seorang elf dan masternya terikat untuk saling melindungi selamanya. Dia berjanji pada pertemuan berikutnya, dia akan jauh lebih kuat. Tiba-tiba sang adik memanggilnya, kakak. Tubuhnya mulai memudar terselimuti oleh cahaya teleportasi. Namun sebelum lenyap, sang elf berlari, dan mengecupnya Lin Mingyu terpaku oleh tindakan tiba-tiba itu. Dengan cepat elf itu menarik Lin Mingyu memberinya sebuah kecupan yang membuatnya tertegun. Dan tepat pada saat itu, notifikasi sistem berbunyi kontrak roh telah terbentuk. Sebuah skill baru muncul di hadapannya. Berkat roh sihir, pertahanan magisnya meningkat pesat. Sang gadis berbisik, aku tak punya apapun yang berharga untuk diberikan padamu. Jadi, terimalah kontrak ini sebagai gantinya. Ketulusan terpancar jelas dari matanya. Ia berjanji takkan menjadi penghalang bagi kakaknya. Aku akan menunggumu di tanah roh suci, bisiknya sebelum menghilang. Lin Mingyu kini berdiri di depan pohon yang bersinar. Ia tersenyum kecil. Mereka benar-benar seperti peri. Babi daya kata asa. Tiba-tiba 5 pesan baru muncul di hadapannya. Apa yang telah terjadi? Sebuah peringatan darurat dari sistem tantangan perang antar desa pemula telah dimulai. Yang kalah akan menanggung akibat besar. Situasi mereka genting desa ke-9 sudah unggul jauh dalam perolehan poin. Seseorang menerima tantangan ini tanpanya. Di medan perang, seorang gadis dengan pedang melindungi rekannya yang terkapar. Pertempuran sudah mencapai puncaknya. Ini salahmu menyerang monster level 6, teriak seorang pejuang. Pria berambut merah itu hanya bisa menggertakkan gigi. Dia tahu, selisih poin mereka terlalu jauh. Harapan untuk menang hampir sirna. Rekannya yang terluka mendesak. Kita harus mundur. Sekarang juga. Jika kalah setengah poin, mereka akan hangus. Pria itu menggertakkan gigi penuh penyesalan dan menggumamkan nama Lin Mingyu. Menyadari, kalau saja kau ada di sini semua pasti akan berbeda. Menyadari, kalau saja kau ada di sini semua pasti akan berbeda. Namun Muing menolak sabetan pedangnya menghalau monster. Aku tidak akan meninggalkan kalian, serunya. Dalam situasi yang semakin genting, ia sadar lawan mereka adalah pemain level tinggi. Tak ada harapan untuk selamat. Tapi ia masih percaya Lin Mingyu pasti kembali. Jika kita bertemu lagi, aku akan berjuang lebih keras untukmu, bisiknya dalam hati. Tiba-tiba, sebuah serangan dahsyat menghantam burung raksasa itu dari kejauhan. Muing terbelalak kaget. Dengan tatapan tajam ia menguatkan tekadnya. Kamu tidak boleh kalah. Ledakan energi biru menyapu bersih area sekitar, cahayanya yang terang menyilaukan mata. Di tengah cahaya itu, sesosok bayangan yang sangat familiar akhirnya muncul. Lin Mingyu berdiri gagah di hadapan Muing. Serahkan sisanya padaku. Takem, ucapnya dengan tenang. Muing tak percaya. Dia benar-benar kembali. Para pejuang lain meneriakkan namanya dengan penuh semangat. Aura elf burung monster itu gemetar ketakutan. Instingnya berteriak untuk segera kabur dari hadapannya. Lin Mingyu menyeringai. Intuisi monster rendahan memang tajam. Tombak di tangannya bersinar dengan percikan petir. Level 6
terlalu lemah. Sinar petir melesat memotong semua jalur untuk melarikan diri. Serangan listrik itu menembus tubuh si burung menghasilkan kerusakan yang luar biasa. Notifikasi sistem muncul, monster level 6 berhasil dikalahkan, yang siang terbelalak. Kerusakan lebih dari 1000 dengan satu serangan. Semua orang tercengang. Kekuatan sebesar itu di zona pemula. Ini sungguh mustahil. Dia mengecek status Lin Mingyu. Level 10 jarak mereka sudah terlalu jauh untuk dikejar. Sang gadis menunduk malu. Maafkan aku Lin Mingyu, aku tidak berdaya. Semua strateginya sia-sia. Kekuatan Lin Mingyu benar-benar mutlak, apalagi dengan statusnya yang menurun drastis. Aku bersumpah akan melindungimu. Bahkan dengan nyawaku sebagai taruhannya, Lin Mingyu menenangkan mereka semua. Kalian sudah berjuang dengan sangat baik. Tapi pertarungan ini belum berakhir. Di camp seberang kepanikan melanda. Mereka tertinggal 700 poin. Rasanya mustahil untuk mengejar. Tiba-tiba sebuah notifikasi sistem muncul untuk Lin Mingyu. Poin dari zona roh rahasia telah dihitung. Dia bisa mengklaim poinnya sekarang. Sementara itu, di perkemahan 9, pertarungan sengit melawan beruang es raksasa sedang terjadi. Monster itu terlihat kelelahan. Ini kesempatan untuk melancarkan serangan terakhir. Salah satu dari mereka tertawa. Ternyata kita terlalu khawatir soal si Lin Mingyu itu. Pengkhianatan terjadi. Sekutunya berbalik arah. Dengan seringai licik, dia mengayunkan pedang ke beruang es, ingin merebut kemenangan demi kelompoknya. Dengan tatapan penuh kemenangan tentara bayaran itu, menebaskan pedangnya ke arah sang monster. Tapi, serangannya sama sekali tidak berpengaruh. Tidak ada kerusakan sedikit pun. Tiba-tiba, sistem mengumumkan kemenangan pemukiman 0, perkemahan 9 telah kalah, dan akan menghadapi penalti berat. Semua orang di perkemahan 9 tidak bisa berkata-kata. Baru saja kita punya 4100 poin. Ini pasti kesalahan. Lalu mereka melihat perolehan. Lin Mingyu, 31.273 poin. Dia sendirian mengalahkan seluruh perkemahan. Bagaimana bisa satu orang melakukan hal yang sedahsyat ini? Tiba-tiba beruang es itu mengaum marah menyebarkan kepanikan di antara mereka. Seseorang berteriak. Gawat, kekuatan monster itu pulih. Dia akan menggunakan jurusnya. Dengan separuh statistik mereka yang hilang, mereka sama sekali tidak berdaya melawannya. Sang beruang melepaskan serangan dahsyat, beberapa orang terlempar dan menjerit kesakitan. Salah satu anggota perkemahan 9 tertangkap. Tolong, aku tidak mau lenyap. Sang pemimpin hanya bisa menatap nanar. Ini adalah kekalahan telak mereka. Di saat yang sama, para anggota pemukiman 0 menyadari energi mereka mulai pulih. Ini adalah hadiah kemenangan, status mereka meningkat 50%. Pria yang terluka parah itu terbatuk. Dia pikir riwayatnya akan tamat, tapi kenapa dia masih di sini? Dia diselamatkan. Yang Seong bersorak gembira. Ini semua berkat Lin Mingyu. Dia menyelamatkan kita. Semua orang bersorak untuk Lin Mingyu, pahlawan mereka. Seseorang bahkan memanggilnya dewa penyelamat. Mereka bersumpah setia padanya. Namun Lin Mingyu dengan tenang menjawab, ini bukan apa-apa. Pandangannya beralih pada gadis berambut hitam dan timnya. Kalian datang tepat waktu, kerja bagus. Karena sekarang sudah begini, lanjutnya kita akan selesaikan misi perkemahan ini bersama-sama. Tatapannya penuh keyakinan membakar semangat tim. Malam pun tiba. Langit malam yang tenang menjadi saksi hari yang berat. Saat Lin Mingyu membuka pintu kamarnya, dia sedikit terkejut. Ini memang penginapannya, tapi ada sesuatu yang terasa aneh. Shauna ada di sana mengenakan kostum pelayan yang agak terbuka. Dia berlutut membersihkan lantai, seakan tidak menyadari kehadiran Lin Mingyu. Mata Lin Mingyu terbelalak, wajahnya langsung memerah menyadari pemandangan di hadapannya. Kenapa situasinya jadi begini? Tiba-tiba gadis itu berbalik dan berseru gembira. Sayang, kau sudah pulang. Wajahnya ceria, sama sekali tidak terlihat canggung dengan pertemuan tak terduga ini. Shauna menatapnya takjub. Level 10 cepat sekali. Lin Mingyu hanya tersenyum bangga. Tentu saja, jangan remehkan aku. Di sebuah ruangan, Lin Mingyu menikmati tehnya saat sang gadis menyerahkan sebuah lencana petualang. Dengan senyum manis, ia mengucapkan selamat atas pencapaian peringkat besi hitam. Lin Mingyu tersenyum puas memegang lencana dari Suna itu. Kini gerbang menuju misi yang lebih hebat telah terbuka untuknya. Namun ia teringat, bukankah perlu ada ujian untuk mendapatkan peringkat ini? Shauna tersenyum jahil berkata, mungkin ada pengecualian untuk teman spesial, membuat pipi gadis itu memerah seketika. Tiba-tiba, ia menawarkan untuk mengadakan ujian khusus. Langsung di kamar itu, dengan gerakan menggoda ia pun merebahkan diri di ranjang. Melihat sinyal yang begitu jelas, Lin Mingyu menyeringai. Ia setuju untuk menunjukkan latihan fisik seorang petualang level 10. Setelah ujian berakhir, gadis itu terengah-engah dan nyaris tak bisa berdiri. Jelas sekali dia lulus dengan nilai sempurna. Ia pun menggumamkan sesuatu dengan senang, sementara Lin Mingyu menatapnya dengan ekspresi penuh kemenangan.
Sebelum terlelap, Lin Mingyu mengajaknya pergi bersama, karena esok hari ia akan meninggalkan desa. Sambil mengelus lembut rambutnya, Lin Mingyu meyakinkan bahwa kebahagiaannya adalah saat bisa bersamanya. Namun sang gadis cemas bagaimana jika ia kehilangan pekerjaan dan tak bisa mendampingi kekasihnya. Lin Mingyu tersenyum penuh percaya diri. Baginya menghasilkan uang adalah semudah bernapas. Ia berjanji mulai sekarang dirinya lah yang akan selalu menjaganya. Dengan hati berbunga-bunga, gadis itu setuju untuk menjadi pelayan pribadinya. Mereka menikmati momen hangat itu berdua. Keesokan paginya alun-alun desa dipenuhi lautan manusia yang menanti kedatangan Lin Mingyu. Suasana terasa begitu tegang, semua orang menunggu sebuah babak baru dalam hidup mereka. Tiba-tiba seseorang melihatnya, kerumunan pun riuh seketika. Sang legenda desa akhirnya telah tiba, bisik-bisik kekaguman menyebar melihat auranya. Pria nomor 1 di desa, bahkan ada yang menyebutnya sangat tampan. Gadis itu mendekat dan melapor semua pemain level 2 ke atas telah berkumpul sesuai perintahnya. Akan tetapi ada satu sosok tak diundang yang menarik perhatian mereka. Salah seorang petarung melihat penyusup itu dan dengan kasar mengusirnya pergi. Nada bicaranya jelas tidak ada tempat bagi orang lemah di sini. Pria itu langsung panik dan berlutut memohon kesempatan kedua sambil mengakui kesalahannya pada Lin Mingyu. Namun Lin Mingyu menahannya. Dengan senyum misterius, ia meminta petarung itu untuk menunggu sejenak. Penyusup itu malah menyalahkan Lin Mingyu atas semua nasib buruknya yang membuatnya terusir dan hampir membahayakan seluruh timnya. Rupanya ia datang untuk membalas dendam di tengah kekacauan ini. Lin Mingyu langsung mengenalinya. Orang ini pernah mencoba menjebaknya berkali-kali. Betapa bodohnya ia datang menantang takdir. Orang-orang terkejut saat mendengar pria itu adalah anggota dari Regu Wildhire. Seketika mereka sadar, orang ini adalah seorang mata-mata. Si pengkhianat mencoba mengelak berdalih tak ada bukti. Tapi, di dalam hatinya ia sudah sangat ketakutan. Bagaimana Lin Mingyu bisa tahu? Ia mencoba mencari simpati, mengaku hanya punya masalah pribadi, dan kini sedang disudutkan. Dengan putus asa, ia bahkan memohon pertolongan dari kerumunan. Tapi usahanya percuma. Pesan dari kerumunan sudah jelas, jika Lin Mingyu bilang kau pengkhianat, maka kau adalah pengkhianat. Lin Mingyu menatap dingin pada sosok yang mencoba menyelamatkan dirinya dengan sia-sia. Semua alasan si pengkhianat terdengar membosankan di telinganya. Pria itu gemetar ngeri saat menyadari nasibnya telah ditentukan. Sebagai upaya terakhir, ia mengancam dengan nama kelompok tentara bayaran, berharap itu bisa menghentikan Lin Mingyu. Tapi Lin Mingyu tak memberinya celah sedikit pun. Dengan tatapan sedingin es, ia mengangkat pedangnya menyebutnya mayat yang masih bicara. Semua yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa terpana dalam diam. Beberapa mengagumi ketegasannya pada musuh, dan yang lain berpikir, Lin Mingyu terlihat sangat keren saat menegakkan keadilan. Sang mata-mata pun langsung tumbang tak berdaya. Setelah sang pengkhianat disingkirkan, yang siang membenarkan tindakan Lin Mingyu. Itu adalah sebuah keharusan demi kebaikan bersama. Malam harinya jauh di kedalaman hutan, para penjaga gerbang menghadang langkah seseorang. Lin Mingyu menunjukkan rencananya menuntut untuk lewat karena ia sedang dalam misi penting dari guild. Para penjaga terbelalak kaget melihat lencana itu. Mereka sadar orang di hadapan mereka bukanlah petualang biasa. Sesaat kemudian salah satu penjaga bersorak gembira. Petualang peringkat besi hitam akhirnya tiba untuk menyelamatkan mereka. Kabut misterius telah menyegel desa, membuat banyak prajurit lenyap tanpa jejak. Setiap malam jeritan mengerikan dari hutan menebarkan teror di seluruh penjuru. Lin Mingyu melangkah ke dalam kabut ungu pekat. Seketika sistem berbunyi, tingkat kesulitan neraka. Aura dingin menusuk tulang salah satu rekannya. Tempat ini seperti sarang iblis, bisiknya gemetar. Suara aneh memecah keheningan. Semua orang panik, tapi Lin Mingyu memerintahkan, tetap waspada, jangan berpencar. Di tengah kabut muncullah sekelompok orang asing diiringi suara lonceng yang ganjil. Sosok mereka tampak mengerikan, namun seorang pria melangkah maju dengan wajah gembira melihat Lin Mingyu. Pria itu mengaku sebagai penjaga karavan yang telah terperangkap dalam kabut terkutuk ini selama berbulan-bulan. Dengan senyum meyakinkan Lin Mingyu menawarkan bantuan, mendekatlah, akan kutunjukkan jalan keluar. Wajah ramahnya menjadi secercah harapan. Kita akan selamat, seru salah satu dari mereka dengan sukacita. Matanya menatap Lin Mingyu penuh dengan harapan dan keyakinan baru. Seorang tentara bayaran berlari mendekat menyebut Lin Mingyu pahlawan. Ucapan terima kasihnya terdengar begitu tulus. Namun dalam sekejap, kilat menyambar dan menembus tubuhnya tanpa ampun. Pria itu runtuh dalam kebingungan. Di sana Lin Mingyu berdiri tenang, pedangnya terbungkus petir yang berderak. Biar aku antar kalian ke peristirahatan terakhir. Rekan-rekan Lin Mingyu hanya bisa menatap ngeri. Tunggu, dia mendapat poin pengalaman. Sejak kapan melenyapkan manusia memberikan poin? Jasad itu tiba-tiba diselimuti energi ungu. Dari kabut sosok-sosok mengerikan mulai bermunculan. Pasukan kerangka berkuda aura. Mereka memancarkan kekuatan luar biasa dengan statistik yang sangat tinggi. Sang komandan mayat hidup mencibir. Bocah sepertimu takkan bisa melawan pasukan Lord Roland.
Penampilannya saja sudah cukup untuk menyebarkan ketakutan yang mendalam. Para prajurit kerangka bangkit, status mereka sungguh mengerikan membuat level ancaman meningkat tajam. Para pemain lain panik melihat jumlah musuh. Gawat, Lin Mingyu dalam bahaya, teriak salah satu dari mereka. Tapi Yang Seong menahan mereka. Jangan ikut campur. Kita hanya akan menjadi beban baginya. Namun keraguan tetap ada. Bisakah dia menghadapi pasukan sebesar itu sendirian? Ketegangan memuncak. Lin Mingyu menyadari kekuatan musuh 2 kali lipat dari biasanya. Ini akan jadi tantangan menarik. Tanpa ragu dia melesat maju. Dalam sekejap beberapa prajurit kerangka hancur berkeping-keping. Gerakannya secepat kilat, setiap tebasan membawa kehancuran. Sambil menyeringai dia berkata, lumayan untuk tambahan poin. Keyakinan dirinya benar-benar di luar nalar. Rekan-rekannya yang menonton hanya bisa terbelalak. Kekuatan macam apa itu? Seru mereka dengan takjub. Kita benar, kita hanya akan menghalanginya. Perbedaan kekuatan mereka bagaikan langit dan bumi. Tiba-tiba sebuah notifikasi sistem muncul, poin pengalaman telah mencapai batas maksimal. Untuk naik level, dia butuh perubahan job. Di hadapannya sang komandan gemetar tak percaya. Pasukannya dilenyapkan oleh 1 orang. Ini mustahil. Sang komandan mengancam, jangan senang dulu. Lord Roland takkan memaafkanmu. Ia pun memerintahkan pasukannya untuk mundur. Namun tiba-tiba kudanya memberontak. Ia menghempaskan tuannya ke tanah dengan kasar. Sang komandan yang jatuh tersungkur mengumpat marah. Kuda sialan, beraninya kau melawanku. Tapi kuda itu tak peduli. Dengan 1 hentakan kaki, ia melenyapkan mantan tuannya tanpa ampun. Lin Mingyu mengamati, jadi bahkan setelah diubah seekor hewan tetap memiliki sisa perasaannya. Kuda ini benar-benar membenci penunggangnya. Ikatan sihirnya telah putus. Kuda itu kini bergerak sepenuhnya atas kehendaknya sendiri. Lin Mingyu memeriksa status kuda itu. Hei, maukah kau ikut denganku untuk membalas dendam pada dalang semua ini? Kuda itu mengangguk setuju. Dari kejauhan teman-temannya menghela napas lega. Pertarungan akhirnya usai. Tapi, apa Lin Mingyu akan pergi begitu saja meninggalkan mereka? Salah satu dari mereka berkata, ayo kembali. Monster di sini terlalu kuat. Mereka sepakat untuk kembali setelah mencapai level 10. Tepat saat itu sebuah pesan masuk dari Lin Mingyu. Aku butuh bantuan kalian. Semua orang terkejut. Aura kelam menyelimuti stasiun teleportasi yang porak-poranda jejak pertempuran sengit terukir di mana-mana. Dari kejauhan sosok misterius, berjubah hitam terperangah. Ujianku telah dilewati seseorang. Jauh lebih cepat dari perkiraannya, pria bernama Roland Handa Necromancer, level 22 itu, menatap potensi Lin Mingyu dengan takjub. Sang Necromancer lantas menawarkan sebuah undangan untuk bergabung dengan barisan penyihir kegelapan terhebat. Seketika sebuah jendela sistem muncul di hadapannya, menawarkan perubahan kelas yang luar biasa. Namun amarah berkobar di mata Lin Mingyu. Jiwa tak berdosa telah dijadikan tumbal, hanya untuk sebuah ujian. Roland tertawa terbahak-bahak. Mereka semua telah menjadi sumber kekuatanku, dan kau baru saja menyaksikan kehebatan seorang necromancer. Sang pahlawan membalas dengan sinis, klan kalian hampir lenyap di tangan gereja cahaya, dan kini kalian hanya bisa bersembunyi. Kalian tak ubahnya seperti tikus pengecut dalam bayang-bayang tanpa kehormatan ataupun kekuatan sejati. Murka sang necromancer berteriak, kau telah menghina Dewa Agung kami. Jelas, kita berdiri di jalan yang berbeda. Ia pun membangkitkan prajurit abadi level 18, perintahnya menggema tangkap dia. Lin Mingyu pun bersiaga. Dengan gesit, ia berhasil menepis ayunan kapak. Namun sebuah energi gelap tiba-tiba menghantamnya hingga terpental. Perbedaan level adalah segalanya, batin Roland. Anak ini akan menjadi boneka mahakaryaku.